legislatif. Iya, banyak yang masa nggak pada bilang-bilang. Kalau dikit-dikit CEO agak, ya itu. Kang Irfan, Ya, Kang Lutfi. ada kedatangan tamu hari ini nih. Iya nih ada Dari Jawara nih. Jadi si Pitung. Jadi ini teman-teman kita kedatangan tamu dari lingkungan komunitas juga Kang Irfan. Ya. Jadi teman kita ini namanya siapa? Akbar, Akbar. Kok malu-malu sih gimana? kan pemalu. Jangan malu-malu dong. Iya. Jadi hari ini tuh kita akan bahas seputar sistem. Gitu. Oke. Tahan di sini terus. Jadi Om Akbar tuh sekarang ngerjain apa sih Om? Lagi podcast? Bukan, usahanya. Usahanya. Usahanya mah masih advertising, Om. Advertising ya? Iya, masih. Advertising itu meliputi apa aja? Sampai ke Kalau- agensi nggak? Enggak, kalau agensi kita udah enggak. Waktu itu Oke. agensinya agensi SPG ya. Hmm. Kalau sekarang enggak. Kita hanya untuk produksi sama media placement doang. Oke, Gitu aja. media placement tuh mungkin kayak baliho ya, Iya, billboard bisa. dan lain-lain ya. Acrylic juga signage itu media placement. Jawara advertising berarti. Advertising. Tadi sebutnya Nah. Jawara advertising. Amin. Jadi waktu itu kita bahas beberapa contoh jenis usaha ya kan. Ya. Cuman yang sering kita bahas itu kalau nggak makanan, Fashion. karena itu tuh memang secara statistik yang terbanyak kan. Yang Sandang, pangan, papan. Nah. Biasanya gitu ya. Sandang, pangan. Sandang, ya. pangan. Sandang, pangan ya. Betul. Papan kan ada properti, nah ini Properti, beda lagi nih beda bahasannya gitu. Nah ini agak unik nih, apa namanya advertising ya? Iya. Advertising itu berarti ya contoh lah tadi baliho, billboard dan lain-lain itu model bisnisnya gimana sih Kang? Advertising sebenarnya luas ya, Om ya. Maksudnya yang namanya periklanan itu luas gitu. Dari apalagi ada sekarang tuh ada konvensional sama digital. Dari konvensional juga kan kita turunannya banyak nih. Kalau saya termasuknya yang konvensional. Kalau dari yang konvensional ini salah satunya tadi kalau untuk agensi ada agensi SPG atau ada agensi untuk radio pun advertising, Masuk juga ya? TV pun advertising, koran pun advertising, majalah pun advertising. Artinya Advertising apa luas, masuk Bro. media? enggak, itu maksudnya advertising. Oh gitu. Ya, untuk si korannya, radionya itu media, Oke. media penyiaran, gitu. Cuman konten dia untuk mengiklankan, nah itulah yang jadi advertisingnya gitu. Oke, memang Kayaknya banyak. udah siap-siap juga nih kayaknya menjelang pemilihan. Oh iya. ini ya. Bentar lagi udah Oh. Calon legislatif. Iya, banyak yang masa nggak pada bilang-bilang. Oh gitu. Iya. Ambil Jangan curhat. Ya nggak apa-apa, Curhat. bisa tahu Curhat. kedengeran. Oh, Kita gitu. bayar kan ya, alhamdulillah ya. Nggak bisa saya turunin. Ini main pasang aja. Oh gitu. Jadi ada banyak case-case ya? Ada banyak. Banyak. Nah ngomongin case nih, di dunia bisnis kan case banyak banget ya. Kita sering bahas dari mulai sistemnya sendiri kan, dari mulai SDM kemarin apalagi kita bahas culture dan lain-lain gitu. Kira-kira nih dari ini di luar mungkin ya di luar perusahaannya Kang Akbar nih ya, siapa tahu ada yang mungkin sering kepikiran gitu tentang satu case di dunia usaha bisnis UMKM, startup atau bahkan memang udah settle, apa ya kira-kira yang banyak orang itu kepikiran gitu. Ini case ini kok nggak solve nih? Biasanya triggernya itu dari customer complaint atau dari internal problem biasanya. Oh yang Kayaknya baik-baik aja kayaknya perusahaannya Kang Akbar ya. Oh ya, alhamdulillah. Oh, Tapi iya, kata iya. siapa? Bahasa basi sih barusan Kata siapa? buat mancing aja. Alhamdulillah. komplain ada komplain. Komplain enggak. Oh, komplain nggak ada. Komplain enggak. Nah cuman ini kadang-kadang Justru tuh komplain, sorry motong. Kalau komplain justru yang bukan orang yang repeat order yang komplain banyak tuh, Tapi yang cuma sekali order atau enggak yang oke. ya perorangan gitu. Dari sisi apa tuh komplainnya biasanya? Dari sisi biasanya dari desain. Mereka tuh Desain, desain. oke. Artinya desain gini, kita kasih master desain. Ya sekarang kalau misalnya kita desain aja kita nggak dikasih biaya, lu minta lebih ya kali bos gitu. Ya kita sesuai aja ya. Tapi kan biasanya ada apa MOU-nya ya sebelumnya atau ada istilahnya
perjanjian di awal gitu ya. Itu karena kalau makanya saya arahnya selalu B2B, bukan B2C. Yang komplain tuh B2C-nya ini loh yang banyak. Perorangan berarti ya? Perorangan yang banyak. Dia iklan apa ya biasanya? Bukan iklan sih lah, diproduksi biasanya. Oh, di produksinya. Produksinya, oke. produksinya dia jadi misalnya. bukan hanya billboard dan lain-lain, tapi bukan. lebih ke produksi ini juga. Kita produksi untuk apapun. Promosi ya intinya. Iya, intinya media promosi itu. Entah mau diaplikasikan ke gerobak lah. Atau misalnya mau diaplikasiin di booth untuk tenan-tenan gitu. Kayak kita ada ngerjain di rest area, itu booth bentuknya. Nah, untuk di perusahaan justru komplainan nggak banyak ya. Bahkan komplainan menurut saya wajar. Tapi yang B2C, waduh, agak chaos ya. Kalau biaya rewel gitu. Iya, udah biayanya kecil, bukannya nampik rezeki ya. Lu pengen hemat, lu mau yang lebih ya kali. Iya, tapi sebenarnya kan ada kualitas, ada harga juga biasanya kan. Iya. Harusnya begitu. Cuman mungkin tidak teredukasi kali ya. Harusnya begitu. Bahkan kan saya selalu bilang kalau untuk B2C, ada budgetnya berapa? Yang ada segitu, paling kita pakainya ini loh. Nah, saya selalu begitu. Nah, ngomongin desain, saya pernah juga nih di desain digital Kang Akbar. Desain digital itu biasanya ada term and condition. Misalnya revisi 2 kali maksimal. Atau desain kalau dari kita harga sekian, kalau misalnya harga sekian itu lebih mahal biasanya. Atau kalau desain dari mereka ya lebih murah gitu. Itu ada nggak kayak gitu kan? Seharusnya kita tuh emang, bukan seharusnya, kalau di saya, desain ada biayanya. Seharusnya ya. Untuk produksi ya biayanya tersendiri lagi. Karena kan desain sendiri butuh ini ya, butuh mikir gitu. Skill ya? butuh mikir, butuh skill kayak gitu. Itu ada biayanya. Cuman kalau, balik lagi tadi, kalau konsumennya B2C, sekalian dong ya karena kenal ya. Maksudnya nggak ngambil yang nggak kenal sebetulnya. Jadi diawali dari harga teman, kemudian harga sahabat gitu ya. Nah, makanya sekarang harga teman di saya itu pasti lebih mahal 150%. Karena seharusnya teman menghargai lebih dong. Ya nggak? Makanya saya bikin gitu deh. Oke, harga teman saya naikin berarti kan. Gitu. Itu permasalahan dari luar ya. Kalau dari dalam biasanya tuh yang saya tahu beberapa pengusaha apalagi yang belum sebesar perusahaan besar nih, big company, kadang-kadang tuh dari sistem ya Kang ya. Jadi dari sistemnya sendiri yang mungkin karyawan baru 5, 10 atau 15, bahkan yang 50 pun kadang-kadang atau bahkan 100 pun kadang-kadang masih ada ya yang kayak gitu. Jadi karena saya nggak tahu nih Kang dari ranah sistem ya, apakah dari sistem yang tidak terbentuk menjadikan sebuah perusahaan ini kadang-kadang jadi CEO sentris Kang, atau bahasanya CEO chief of everything gitu Kang. Nah, dari ranah sistem, apakah itu sebenarnya sistemnya belum terbentuk apa gimana Kang menurut Kang? Ya kembali lagi ya, saya mau nanya dulu, bisnis jalan akan jalan-jalan nggak? Ya enggak dong. Enggak, berarti belum autopilot berarti ya. Gitu. Ya sebenarnya sih bukan berarti autopilot itu dibiarin begitu saja ya. Memang kita juga sudah pernah bahas itu ya. Tapi bisa jadi at least ya? monitoringnya tuh nggak intens gitu. Jadi kita bisa periodically monitoringnya tuh berkala gitu. Artinya contoh nih kalau memang kita belum bersistem, dari kayak ini aja, dari contoh tadi tuh mendesain itu kita udah punya SOP-nya belum? Kayak tadi contohnya kan 2 kali revisi misalkan. Itu kan salah satu SOP. Meskipun teman, meskipun sahabat gitu ya, ya tetap berlaku gitu kan. Nggak akan balik lagi ke pemilik perusahaan misalkan, ini mintanya 3 kali revisi misalkan. Atau ini mintanya desainnya yang dicetaknya nanti lebih... Udah banyak revisi, nggak mau bayar lagi kalau itu. Nah, biasanya gitu, udah harga temen biasanya. Nah, makanya sekalian aja tuh, nah kan kayak gitu. Ya antara pertemanan sama bisnisnya memang susah untuk bisa udah jadi barangnya, ternyata salah ukuran, padahal dia sendiri yang ngasih ukuran. Kan pengen noyor sebenarnya. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi itu memang sistem tuh perlu di SOP-kan sebetulnya. Jadi artinya terdokumentasi. Biasanya tuh kalau di sistem tuh ada istilah apa yang dilakukan itu harus ditulis, apa yang ditulis itu harus dilakukan. Gitu. Jadi filosofinya seperti itu gitu. Tulis apa yang dikatakan atau dilakukan, nanti lakukan apa yang kita tulis gitu.
Jadi terdokumentasi gitu ya. Iya, iya. Katakanlah tadi di desain kita minimal maksimal ya ada 2 kali revisi, kemudian harus term of payment-nya misalkan setelah beres desain harus langsung ditransfer misalkan seperti itu ya. Itu benar-benar harus diimplementasikan gitu. Betul. Nah ini balik lagi nih di lingkungan teman-teman komunitas ya, kadang-kadang suka banyak yang cerita gitu Kang. Jadi kenapa sih saya udah buat bisnis, karyawan sebenarnya banyak, cuman kalau nggak ada saya kenapa nggak bisa Nggak jalan ya, atau tetap manggil-manggil saya ya gitu. Nah sebenarnya kan tahapannya apa dulu sih untuk memperbaiki ini tuh biasanya? Yaitu kita tuh ada yang namanya tuh ide ya. Ide, apa tuh ide? Ide itu singkatan sebetulnya. Apa tuh? Kita harus identifikasi dulu bisnis kita tuh apa sih sebetulnya. Ide-nya identifikasi. I-nya itu identifikasi, kemudian dia itu definisikan prosesnya. Oke, lebih ke prosesnya. Kemudian kalau yang berikutnya tuh elaborasi dari quality management system atau manajemen sistemnya, sistem pengelolaan perusahaan lah, seperti itu. Berarti sistem manajemennya harus dielaborasi, artinya diperdalam lagi gitu. Berarti I1 ini bisnisnya apa, identifikasi dulu gitu. I itu apa, identifikasi. Nah berikutnya tadi definisikan prosesnya. Bisnis prosesnya kayak bisnis prosesnya seperti apa, kemudian proses mapping, di mapping gitu bisnis kita tuh seperti apa, didetailkan. Itu betul, karena banyak juga yang baru mulai ini kadang-kadang ya teman-teman mungkin UMKM atau mungkin startup dan bahkan bisnis owner ya, ketika menjalankan dia taunya secara konsep umum begini, ya udah berjalan aja gitu. Di sisi lain balik lagi kita sempat bahas ya, berjalan bisnis itu, cuman ini akan bisa menjadi scale up atau enggak gitu kan? Kayaknya itu. Ya itu tadi tidak termapping. Yang ide itu apakah sudah belum gitu di kasusnya, misalnya di perusahaannya Kak Akbar ini sudah menerapkan belum? Kita sudah mengidentifikasi dulu belum sih kita tuh lingkup bisnis tuh apa gitu? Katakanlah reklame gitu atau periklanan ya, advertisement itu apa saja ya yang akan digarap, misalkan apa digital maupun konvensional gitu ya. Nah kalau misalkan digital ya tulis gitu dalam satu lingkup. Nanti kita dalam menjalankan bisnis juga nggak akan melari kemana-mana. Nanti kan istilahnya tuh bisnis kita tuh apa? What business are we in gitu istilahnya tuh. Jadi kita ada di mana sih bisnis kita tuh gitu. Diidentifikasi dulu gitu. Terus ketika masuk di situ definisikan gitu bisnis proses seperti apa. Jadi setelah itu baru diperdalam lagi manajemen sistemnya, sistem manajemen gitu. Ya, jadi sistem manajemen untuk di bidang ini apa? Bidang ini kan kadang-kadang ada irisan ya, kemiripan. Konsepnya sama, secara prinsip sama sistem manajemen itu, tapi kalau secara karakternya beda-beda. Bisa jadi prinsipnya di fashion, di food and beverage sama di advertising itu sama secara prinsip. Yang namanya purchasing ya pembelian barang-barang itu kan sama kan, di fashion sama gitu, bahan baku ya. Yang akan diolah menjadi barang jadi gitu. Nah, itu kan prinsipnya sama, tapi karakternya itu beda-beda. Yang dibeli misalkan kalau untuk pakaian misalkan bahan bakunya kan jelas beda sama makanan ya. Nah, itu karakter, misalkan kalau makanan kan ada expired date-nya gitu ya. Kalau yang fashion itu misalkan kita ingin spek ketika barang datang itu kan beda treatment-nya gitu. Nah, itu juga salah satu perbedaan karakter. Kemudian di advertising misalkan yang dibeli apa sih? Besi. Misalkan besi ya. Benar-benar. Kemudian atau kita bisa mensubkonkan printingnya gitu ya, pencetakan dari misalkan booth-nya misalkan mau bikin baligo atau apa di outsource gitu ya, di tempat lain misalkan. Nah, itu juga kan beda. Ininya karakternya udah beda gitu. Jadi seperti itu. Ya kita harus definisikan dulu di sana. Definisikan dulu ya, betul. Nah itu kadang-kadang ya itu yang di komunitas kadang-kadang pertanyaannya gitu Kang. Kenapa sih gitu? Kenapa sih ini tuh yang katanya bisnis itu bisa autopilot, tapi kenapa udah banyak karyawan masih itu gitu? Sebenarnya banyak karyawan tidak menjamin itu kan. Ini sistemnya sudah terbentuk atau belum gitu? Alurnya udah benar apa belum gitu? Kalau dikit-dikit CEO agak ya itu nggak bisa jalan-jalan tadi mungkin bahasanya. Dikit-dikit CEO kok cuma sedikit gitu. Dikit-dikit chief of everything. Jadi chief of everything officer gitu ya, bukan cuma executive officer gitu ya. Seperti itu kah? Lagi? Tapi jangan khawatir Kang Akbar, nanti mungkin bisa ikut Kang Ervan.
ada kelasnya, Kang Akbar. Oke. Kang Akbar bikin kelas untuk itu. Jadi nanti Kelas sistem. kelas malam. Bisa malam, bisa siang. Iya, bisa malam. Iya kan, kalau siang. siang kan kerja. Iya. Oh, Team everything kan, ya maksudnya siang ya bekerja lah gitu. Berarti kan malam. Kalau CEO mah siang juga harusnya bisa. Harusnya bisa. Gitu kan. Seharusnya. Kan belajar biar bisa siang jalan-jalan. Iya. Makanya masuk kelas. Gitu. Kapan? Nanti ada waktunya. Ada waktu. Kang. Nanti ada Siang. di deskripsi atau di caption. Nanti tinggal cek aja ya. Gitu. Oke. Jadi kira-kira ada apa lagi Kang? Ini kita sharing aja ya, kita ngobrol santai aja sambil minum kopi. Ini sponsor dari Iya. kopi hitam. Kopi dulu ya, kopi dulu. Jadi kalau misalnya ada Yang case di apa belakang lagi, kamera juga selamat minum. nah, kira-kira ada apa lagi nih yang biasanya teman-teman pengusaha itu berteriak ibaratnya gitu. Kenapa sih gitu? Tapi Gimana saya ya? pengen tahu juga sih masalahnya tuh apa sih sebenarnya yang paling besar impact-nya ke roda apa Perputaran. perusahaan gitu. Modal. Modal. Kenapa? Kenapa modal? Kenapa modal? Kalau saya yang urusannya B2B nih, biasanya, bukan biasanya, dari beberapa klien gitu, semua bayarnya mundur nih. Ke Oh, finance. oke. Ke finance. Oke, pembayaran ya. Pembayarannya tuh nggak DP dulu, tapi akhirnya kita mesti settingnya, misalnya klien yang eksklusif, oke kita ngemodal di depan, dibayar 3 bulan kemudian. Cash flow berarti keganggu ya. Keganggu dong. Cash flow keganggu ya. Nah, untuk yang kayak tadi, yang apa? Yang di luar eksklusif ini, biasanya kita minta DP. Nah, itulah yang bisa ngebantu kita sebenarnya buat jalan. DP ya. Nah, DP ini. sebenarnya hal kasus seperti ini tuh kerap terjadi nggak perusahaan kecil Banyak atau ya. besar kan. Karena main project juga begitu kan. Main proyek sama. Nah, yang jadi permasalahan tuh kita di-define nggak di awal gitu. Atau kita biasanya sudah ada raker ya, rapat kerja awal tahun gitu ya. Nah, kita iya, tuh harus mendetailkan di rapat kerja itu tuh strategi perusahaan ya. Dari mulai produknya, finance-nya, kemudian dari penjualannya seperti apa. Nah, itu harus didefinisikan. Finance itu masuknya kan ke Iya, betul. apa istilahnya masuk ke pemodalan ya. Modal itu masuknya ke finance kan sebetulnya. Nah, itu ada strateginya seperti apa, nggak ada perencanaannya kah? Seperti itu sudah dilakukan atau belum? Kalau memang tiba-tiba di tengah-tengah Ada kita order kok gitu. kurang modal nih, kok cash flow jadi jeblok gitu ya. Berarti dari ini akan masif ya Kang ya? Mulai dari sales dan lain-lain. Jadi Iya, planning tuh penting planning kan. dari awal tuh Dari kira-kira awal. tahun ini kita akan ngambil berapa PO, seberapa besar. Iya, ada PO-nya. target sales kan di situ kan. Nah, jadi di awal itu memang harus minimal ya 3 dulu lah, di area operationalnya atau production atau produknya, kemudian di finance-nya, kemudian di sales-nya. Targetnya kan di awal dulu. Kan prinsipnya manajemen tuh kan ya 4 itu kan PDCA ya. Plan, do, Apa itu? check, action gitu kan. Plan ya kita harus rencanakan dulu. Di awal, oke. Kemudian dilakukan kan, kemudian dilihat ada gap nggak antara planning sama pelaksanaan. Dicek itu, ceknya itu, Ya, ngecek antara planning sama aktual. Nah, kemudian ketika ada gap ya action gitu. Ketika tidak ada gap ya action improvement berarti. Nah, setelah improvement ya di-planningkan lagi kita mau ngapain lagi. Muter berarti ya, siklus. Ya? Jadi ada banyak yang memang kita tuh terlupakan masalah planning di awal. Ya kan yang namanya CEO tuh harus bisa berpikirnya secara sistemik kan, sistemik perusahaan itu seperti apa gitu. End to end proses harus bisa terdefinisi di awal gitu. Oke. Dari mulai yang namanya CEO kan harus tahu semua bagian. Harus tahu semua end to end proses dan detail sampai detailnya tuh di finance kita harus punya perencanaan, misalnya finance budgeting. Ya. Budgetingnya kalau di pabrik itu kan rejection cost aja dibudgetkan gitu. Jadi ini Kayak mungkin gitu, jadi- bedanya antara bisnis dan dagang ya. Iya. Bisnis itu mungkin, ini saya koreksi ya kalau kurang gitu. Jadi bisnis itu kan memang ada sistemnya, perencanaannya, targetnya, atau setelah ini akan gimana pengembangannya gitu. Kalau mungkin berdagang itu ya mungkin ada jual, ada beli, ada demand kan.
segala macam. Jadi mungkin itu ya perbedaannya. Iya perbedaan itu, dan itu kan pilihan sebetulnya. Kalau ya mau berbisnis atau mau berdagang ya pilihan. Pilihan sebenarnya ya. Ketika kita ingin berbisnis ya manajemen harus diterapkan gitu. Iya, iya. Ya harus menguasai manajemen kan. Nah kalau berbisnis tapi sistem tidak dijalankan, berarti itu tuh memilih atau Ya terjerumus? itu konsekuensinya itu maksudnya. Kalau udah dibikin tapi tidak dilaksanakan ya sama-sama aja melanggar apa yang kita sudah rencanakan. Jadi balik lagi ke yang tadi permodalan gitu. Kok tiba-tiba saya tuh butuh modal di tengah-tengah tahun ya. Tiba-tiba dapat Order gede gitu kan. Kenapa sih kalau saya suka nanya balik, kenapa kok nggak direncanakan gitu di awal tuh kita ada target sales gitu ya. Sales kita misalkan mau 30 miliar misalkan, dengan di breakdown tuh mapping di marketnya tuh kemana aja. Nah dari situ tuh kita udah tahu bahwa nanti budget kita tuh sekian misalkan, nanti kan di detailkan operational expenditure-nya sama capital expenditure-nya gitu. Dari aset kita mau invest di aset kita berapa banyak, kemudian di operasionalnya berapa banyak juga. Nah itu di awal Kang. Jadi ketika di awal itu sudah terdefinisi, sudah direncanakan, kemudian diimplementasikan ya. Iya. Bahkan sama misalkan nih Kang Akbar misal masih rebut-rebutan sama dapur misalkan, ya masukin aja gajinya Kang Akbar bisa berapa jadi CEO di situ gitu. Itu sih udah. Ya, kalau sudah ya bagus ya, berarti kan sudah sudah ada budget, masuk budget kan. Nah dari situ tiba-tiba kita butuh modal, yaitu maksudnya risk management sebenarnya ada risk. Jadi risiko itu potensi masalah nanti di Jadi kemudian sebenarnya hari. didefinisikan dulu di awal ya gambarnya. Harus di awal, di planning Kalau dulu. ke kanan gimana, ke kiri gimana gitu kan? Kan PDCA, pokoknya prinsipnya kalau ketika kita mau manajemen tuh yang pertama kali itu plan, do, check, action gitu. Cek itu termasuk juga evaluasi ya? Iya, mengevaluasi. Itu tidak hanya di bisnis secara keseluruhan, corporate strategi, enggak gitu. Jadi misalkan di HRD juga ada PDCA-nya. Di purchasing misalkan ada PDCA-nya. Kita merencanakan bahan baku apa saja gitu. Jadi PDCA itu dari secara global keseluruhan, corporate misalkan satu company gitu ya. Itu ada PDCA-nya juga. Kita merencanakan secara masif, misalnya kuartal 1, 2, 3, 4 itu ditentukan. Kita target sales-nya berapa. Itu ada KPI kan. Kita nggak boleh ada customer complaint. Nah, itu definisi dulu di awal. Kalau itu sudah sampai ke risk management ya. Risiko-risikonya kan bisa, kalau di ISO itu ada risk based thinking. Jadi kita harus berpikir risiko bukan berarti risiko itu pesimis ya. Bukan ya. Bukan berarti pesimis. Tapi Kita bisa, tapi kadang-kadang tipis itu, tipis banget itu kita jadi pesimis, jadi mengeluarkan energi nariknya itu yang nggak baik, padahal kan itu untuk antisipasi sebetulnya. Gitu. Seperti itu. Aman. Gitu, Kang Akbar. Jadi sebenarnya wajar gitu kalau Memang ada kayak misalnya kan gini, kalau misalnya kita bermitra dengan perusahaannya lebih besar, mereka tuh kan kadang-kadang merubah aturan seenaknya mereka ya, perusahaan-perusahaan mereka gitu. Nah kadang di aturannya itu kayak yang saya alamin aja ya baru-baru ini, tiba-tiba ada penunjukan yang namanya vendor nasional, dari sekian banyak vendor di-cut semua tinggal sisa 8. Otomatis yang lain harus cuma jadi ikut subkon kayak begitu. Itu berarti di risk management tadi ya, di risk. Iya, jadi itu salah satu risk management itu sebenarnya panjang ya, bukan ya banyak yang harus kita bahas, dari mulai ke bisa satu video sendiri tuh ya. Sendiri benar ya. Kita bikin satu video sendiri ya. Jadi risk management tuh kita bikin daftar risiko-risikonya, kemudian kita memitigasi. Artinya ketika itu terjadi kita udah tahu harus ngapain gitu. Ya kayak bencana itu kan belum tahu kita terjadinya kapan. Tapi ketika itu terjadi kita harus bisa mengantisipasi gitu, memitigasi istilahnya tuh. Ada plan-nya ya? Ada tools-nya sih sebetulnya. Cuman saya nggak merekomendasikan sebenarnya kalau dibuka di kelas kali ya. Di kelas ya. Terlalu jadi sebenarnya balik lagi ke pilihan ya. Kita mau mengimplementasikan yang sederhana. Kalau saya sih lebih prefernya yang sederhana gitu. Yang simple gitu. Yang simple. Yang dibikin simple aja gitu. Nah, jadi kayak tadi kejadian yang Kak Akbar tadi, misalkan pertama nih ya, kalau bicaranya vendor nih ya, ada perusahaan besar kita supply
Kalau saran saya jadi vendor yang terhormat, Kang. Nah, gimana tuh? Jangan mau dianiaya ya dalam tanda petik ya. Kalau vendor kan kadang-kadang seenaknya kan customer ke kita gitu ya. Ya kita harus bisa punya bargaining di sana. Kita tahan harga, kasarnya gini, tahan harga ya tahan harga, tapi kita bisa deliver barang yang bagus. Barang yang bagus, on time delivery-nya juga bagus gitu ya. Kemudian ini masalah harga, ketepatan pengiriman sama kualitas. Iya, Bagus. kemarin sih kan disuruh jadi kita nih dari area vendor-vendor area nih suruh merapat ke yang nasional 8 biji ini. Istilahnya kita disuruh jadi subkon. Kalau ngikutin butuhnya ya saya butuh pekerjaannya. Cuman kalau jadi subkon saya pikir buat apa ya gitu. Margin saya kegerus lagi dong. Modal sendiri, ikutan pembayaran tetap dari perusahaan itu, ya nggak adil buat saya. Mendingan udah saya off Ya sekalian. itu nggak masalah. Jadi kan itu jadi kebijakan perusahaan juga kan. Jadi istilahnya kita nge-review kontrak, katakanlah nge-review PO ya, atau nge-review kerjasama gitu. Sah-sah aja itu, Mas. Sah-sah saja. Kalau memang itu tidak menguntungkan dan malah kan kadang ada juga yang penting ya biarin rugi, yang penting kita dapat benefitnya gitu. Ada kan? Itu ya, masuk budget, katakan promosi ya. Iya. Nggak apa-apa kita seolah-olah kita ngeluarin biaya tapi untuk promosi seolah itu tuh rugi gitu ya. Padahal kita tuh untuk memberikan show off lah, show off perusahaan itu kita ada gitu perusahaan. Sebenarnya itu ya masuk budget marketing gitu. Marketing promosi juga. Promosi gitu. Ya kalau memang itu tidak ada benefitnya sama sekali ya udah. Take it or leave it gitu ya. Ya, akhirnya waktu itu leave it ya udah. Gitu. Akhirnya sama saya nggak diambil. Ya nggak masalah. Kan itu keputusan ada di perusahaan kan. Kan balik lagi ke keputusan dari yang berkepentingan di situ. Ya. Jadi itu mungkin ya sekilas pembahasan tentang CEO, Chief of Everything gitu. Jadi si CEO ini memang kadang-kadang jadi bahan ledekan. Chief of Everything ini banyak jadi ledekan, cuman ya memang sebenarnya ada sesuatu yang memang harus dirubah gitu. Saya pernah punya kejadian vendor juga kan. Ada vendor ini mungkin di luar ini ya, di luar teknis ya, hal non teknis gitu. Kita ngomongin hukum tarik menarik nih. Ada LOA dan energi gitu. Wah menarik ini. Kalau bahas ini mah bisa panjang. Seru-seru gitu ya. Jadi pernah ada Om Akbar, saya punya vendor, ini tulisannya Chief of Everything CEO. Chief Everything Officer itu. Iya, harusnya kan begitu kan. Executive Officer harusnya. Iya, harusnya kan begitu. Nah ini dia di baju ya mungkin bercandaan kan, cuma buat bercandaan seru aja gitu. Tapi ternyata itu ngaruh ke perusahaannya kan. Ini kalau ngomongin law of attraction itu kan hukum tarik menarik, gimana caranya kita menarik apa yang kita inginkan tuh macam-macam kan sebenarnya. Bisa afirmasi dengan kata-kata atau doa, bisa juga lewat journaling itu tulisan atau visual bisa digambar atau ya ini bisa termasuk visual yang ada di baju kita atau di mana dipajang gitu, ditambah udah visual tulisan lagi kan, itu double impact tuh. Jadi ya ini harus hati-hati cuman ya itu buat teman-teman yang masih menjadi chief of everything itu memang harus segera dibenahi ya dari toolsnya Kang Ervan, salah satunya ide tadi, identifikasi bisnisnya apa, terus juga bisnis prosesnya didefinisikan, definisikan, yang terakhir elaborasi dari mana sistemnya gitu. Jadi itu aja mungkin obrolan kita malam hari ini, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru dari ini. Sama Kang Akbar ya kan? Di Antos kelasnya. Nah, nanti juga buat teman-teman yang pengen pengen masuk kelas nanti kita infoin ya teman-teman gitu. Terima kasih Kang Akbar, Kang Ervan. Terima kasih. Assalamualaikum.